Alkitab adalah firman Allah yang dapat diterima sebagai dasar iman, dasar pengajaran Kristiani, dan juga sebagai petunjuk kehidupan umat Allah hari demi hari. Alkitab juga merupakan wahyu khusus yang diberikan Allah kepada manusia, dan Alkitab ini diinspirasikan sendiri oleh Allah. Alkitab itu berotoritas. Otoritas Alkitab adalah membahas mengenai kewibawaan dari Alkitab kita ini sendiri. Kita percaya bahwa seluruh tulisan yang terdapat di Alkitab ini merupakan firman Tuhan itu sendiri. Dan itu berarti bahwa ketika kita tidak menaati apa yang terdapat di dalam Alkitab, itu berarti bahwa kita sedang melanggar ataupun tidak percaya kepada Tuhan kita. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Alkitab kita ini memegang otoritas tertinggi dan otoritas final terhadap kehidupan orang percaya, dan dapat dipastikan bahwa segala yang ditulis terdapat di dalam Alkitab ini merupakan hal yang diilhamkan ataupun diinspirasi oleh Allah sendiri, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika penulis menulis Alkitab ini, dia mendapat inspirasi langsung dari Allah, sehingga dapat dipastikan bahwa Alkitab kita ini zero mistake atau tidak terdapat kesalahan. Alkitab membuktikan dirinya sendiri sebagai firman yang berotoritas. Di sini bukan karena saya dan saudara mengaku Alkitab sebagai firman Allah, barulah Alkitab menjadi firman Allah. Tidak demikian kawan-kawan, karena Alkitab itu bisa membuktikan dirinya sendiri. Di dalamnya memiliki bukti-bukti internal melalui ayat-ayat Alkitab yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lihat 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Raja-Raja 14 ayat 18, dan Bilangan 22 ayat 38. Kata-kata dalam Alkitab adalah firman Allah yang hanya dapat kita yakini, kita terima, dan kita rasakan ketika Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita dan memberi jaminan dalam batin kita bahwa ini adalah perkataan pencipta atau sang kreator kita, Allah, yang berbicara langsung melalui kata-kata dalam Alkitab. Buktinya dalam Yohanes 10 ayat 27. Nah, dari sini kita menjadi lebih yakin nih, kalau Alkitab sangat berbeda dari buku-buku lainnya. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang berotoritas, karena semua perkataan dalam Alkitab adalah perkataan Allah, sehingga tidak menaati atau tidak percaya kepada kata-kata dalam Alkitab, itu artinya kita tidak menaati dan tidak percaya kepada Allah sendiri. Atribut Allah adalah suatu bentuk pengenalan Allah kepada manusia yang benar-benar mau diubah dan diperbarui oleh Allah. Alkitab menyaksikan bahwa pengenalan dan pergaulan dengan Allah adalah mengenal dan bergaul dengan atribut-atribut Allah. Lalu, apa-apa saja yang menjadi atribut Allah? Atribut communicable. Atribut ini merupakan atribut yang sangat dapat dipahami oleh kita sebagai manusia terbatas, oleh karena memiliki titik analogi-analogi yang dapat kita gunakan untuk membandingkannya dengan kehidupan yang sering kita alami. Atribut ini meliputi yang pertama, atribut intelektual, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan. Pengetahuan Allah merupakan pengetahuan yang bersifat mutlak dan tetap. Kebijaksanaannya adalah kebijaksanaan yang selalu menemukan tujuan-tujuan dan menemukan cara yang tepat dalam mewujudkan tujuan itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke atribut yang kedua, yaitu atribut moral. Yang pertama dari atribut ini adalah atribut kebaikan Allah, yaitu yang sering kita rasakan dalam bentuk anugerah, kasih, dan juga kesabaran Allah itu sendiri. Kemudian, atribut kesucian Allah, yaitu di mana atribut ini menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah Maha Kudus yang berada jauh di atas semua ciptaannya. Kemudian adalah atribut kebenaran Allah. Yang ketiga, yaitu atribut kedaulatan. Atribut ini meliputi kedaulatan Allah yang berdaulat dan kuasa Allah yang berdaulat. Kemudian atribut Allah yang kedua yaitu incommunicable. Allah adalah Allah yang absolut. Artinya, ia adalah yang tidak terbatas, yang hadir dalam setiap hubungan dengan ciptaannya dan juga dengan makhluknya, atau God absolutely being. Allah ada pada dirinya sendiri. Karena itulah Allah tidak tergantung. Justru segala sesuatu tergantung padanya. Dan Allah memberikan jaminan bahwa Allah akan tetap selama-lamanya dalam hubungan dengan umatnya, atau the self-existence of God. Allah tidak berubah karena ia sempurna. Kehidupan Allah tidak berubah, karakter Allah tidak berubah, kebenaran Allah tidak berubah, jalan-jalan Allah tidak berubah, rencana Allah tidak berubah, dan anak Allah yaitu Yesus juga tidak akan berubah, karena Allah adalah immutability atau Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Selanjutnya, ketidakterbatasan Allah atau the infinity of God, yang menyatakan bahwa keberadaan Allah itu sempurna sehingga ia bebas dari semua batasan, baik itu alam semesta, ruang, waktu, tempat, dan apapun itu. Berikutnya, kesatuan Allah. Unitas singularitas yang menekankan kesatuan Allah bahwa hanya ada satu keberadaan ilahi dari, oleh, dan untuk Allah. Selanjutnya, unitas simplicitatis adalah istilah yang menggambarkan suatu keadaan dan kualitas kesederhanaan, bahwa di sini Allah tidak
dapat dibagi oleh apapun, Allah tidak tersusun dari apapun, dan tidak mungkin dibagi dalam arti apapun.